kabar? Senang sekali saya Dera Sagita kembali hadir di hadapan Anda dalam Selebriti. Ups, bukan gosip tapi asik. Gimana Idul Adha di tengah pandemi? Tentunya akan berbeda dari Idul Adha sebelum-sebelumnya ya. Dan kalau kita bicara ya tentang pendapat dari selebriti. Ada Terry Putri yang akan memberikan pandangannya ya. Bagaimana sih ya Idul Adha di tengah pandemi ini menurut Terry Putri. Kemudian ada lagi Nia Ramadhani. Nah kalau Nia ini beda lagi ceritanya. Yang bersangkutan si cantik yang satu ini katanya sih nggak ngeri alias nggak ada takut-takutnya kalau suaminya didekati oleh pelakor. Idul Adha tahun ini berbeda daripada tahun sebelumnya karena tahun ini kita mungkin sedang dilanda pandemi, kemudian juga tidak ada haji ya tahun ini diberangkatkan, tapi ingatlah itu bahwa segala sesuatu itu terjadi atas izin Allah, sehingga jangan sampai membatasi perayaan niat tulus ibadah kita untuk di Idul Adha kali ini. Untuk yang bisa berkurban, yakinlah bisa, Allah pasti akan mampukan. Tapi yang tidak mampu pun dengan kondisi atau apapun sekarang, insya Allah banyak keberkahan yang tetap bisa kita dapatkan, sehingga pada saat nanti Idul Adha, pada saat mungkin kita kekurangan, kita akan dilebihkan karena ada orang di sana, di luar sana yang melaksanakan kurbannya. Dan semoga tetap ada di jalannya, luruskan niat bahwa segala sesuatu dari Allah pasti baik dan kita tetap bisa beribadah semaksimal mungkin di Idul Adha kali ini. Sebenarnya kalau perbedaannya mungkin lebih dari sisi duniawi aja sih ya. Kalau dari sisi jiwa dan kesadaran ibadah tuh masya Allah masih tetap luar biasa. Bedanya adalah sama seperti kayak Idul Fitri tahun kemarin, aku pun masih ada pembatasan dari sisi nggak kumpul keluarga yang banyak gitu. Jadi otomatis nggak masak terlalu banyak juga, tapi tetap ngirimin orang-orang gitu kan. Jadi masih terbatas seperti itu, nggak pulang kampung juga gitu, karena tetap harus jaga sih kalau aku sekarang, apapun mungkin walaupun udah kelonggaran, tetap kita harus jaga apa yang bisa kita lakukan kan, ikhtiar maksimal dalam menjaga sesuatu gitu. Tapi yang aku rasakan banget sih, banyak banget kesadaran-kesadaran lainnya bahwa dalam kesempitan pun kita masih bisa melakukan total atau maksimal dalam sisi ibadah, terutama dalam kurban tahun ini. Kalau aku sih memang banyak bekerja sama dengan lembaga-lembaga Islam atau lembaga-lembaga sosial yang memang menaungi atau memfasilitasi untuk kurban dan lain-lain untuk Idul Adha kali ini. Dan memang dari informasi sih terasa banget kurangnya atau menurunnya orang-orang yang berkurban. Memang daya atau kemampuan orang-orang atau berkurang juga kan di musim atau di tahun ini. Tapi aku percaya gitu, kalau aku kesadaran aku dalam hal spiritual bahwa semua itu udah diatur tuh sedemikian rupa, dalam Islam itu udah diatur sedemikian rupa bahwa sebenarnya kalau kita menjalankan, menyadari apa yang bisa kita lakukan gitu ya, itu tuh semua akan tercukupi lagi. Maksudnya di sini gini, yang ada, yang cukup, yang berkelebihan melakukan kurban, sehingga yang kurang, yang tidak mendapatkan bisa mendapatkan gitu. Kalau itu semua bisa dijalankan, mempunyai kesadaran itu, maka semua akan baik-baik aja kok gitu di sini. Karena kan maksudnya nggak nutup mata lah, yang mampu itu banyak banget. Ibaratnya satu orang tuh kekayaannya tuh ada yang bisa kayak sama dengan kekayaan satu RT atau satu kelurahan tuh ada gitu, di negara kita tuh ada. Nah kalau masing-masing tuh punya kesadaran bahwa untuk itu berbagi kayak 2,5% atau sekarang berkurban, kalau itu dijalankan maka semua akan tercukupi. Tinggal kesadarannya aja bagaimana bisa menjalankan itu sih. Jadi walaupun di tengah mungkin kekurangan, tapi kalau yang berkelebihan melakukan hal, menjalankan apa yang mereka mampu, semua pasti akan baik-baik aja gitu. Bahkan selama ini biasanya kalau kurban datang menyaksikan bersama keluarga gitu. Padahal sebenarnya kalau memang mampu dan bisa, itu boleh dilakukan. Ibaratnya hukumnya sunnah lah gitu, seperti itu. Tapi sebenarnya kalau tidak dengan terkendala dan lain-lain itu enggak. Karena kan Allah Maha tahu, Maha melihat kan. Terbatas dari niat kok kita semuanya. Kalau niatnya sudah dilafalkan, ditunaikan, dijalankan, maka hitungannya mau kita menyaksikan mau tidak itu akan sama saja. Jadi jangan jadiin alasan gitu, aduh hari
kurban tahun ini kan kita nggak bisa datang menyaksikan, kan harus social distancing apa segala macam, nggak usah kurban lah. Nggak ada alasan gitu kok. Aturan dalam berkurban itu, dalam ibadah itu sudah Masya Allah, sudah sangat indah luar biasa, sehingga sebenarnya nggak perlu datang pun tidak apa-apa. Yang penting niatnya ditunaikan, dijalankan gitu. Kayaknya sih nggak ngerti ya tanggapannya apa ya, karena kalau misalkan dua mau cari yang kayak gimana sih? Nggak tahu sih. Yang penting kita mah jadi perempuan percaya diri aja gitu. Kalau menurut aku soalnya kalau misalkan jadi seorang istri kayaknya ya udah percaya diri aja, nggak usah pikirin mau seorang perempuan lain. Karena kalau suaminya nggak mau, it takes two to tango. Saat perempuan itu gangguin, kalau lakinya nggak mau nggak bakal terjadi apa-apa kok. Jadi nggak usah repot mikirin orang-orang lain yang kayak gini nggak perlu. Karena kalau saat terjadi ya artinya suami lo mau gitu. Tapi mungkin ada rasa ketakutan tersendiri nggak? Secara kan lancar nih nanyanya kalau kayak gini. Nggak, sekarang kan zaman-zamannya pelakor juga atau gimana? Iya. Kalau ini ketika Kayaknya menurut aku masalah pelakor kayak dari dulu zaman bapak gua atau dulu kayak udah ada terus. Makanya tapi kayak barusan aku jawab, nggak perlu kita mengkhawatirkan, kalau sebagai perempuan tidak perlu kita mengkhawatirkan perempuan lain, karena mau diganggu kayak apa kalau memang suaminya tidak mau nggak akan terjadi apa-apa. Setuju. Guanya keren. Nggak gitu. Gua tuh ya gue pede aja. Ngapain kita berandai-andai sama sesuatu yang belum tentu terjadi gitu. Nah, nanti kalau misalkan terjadi ntar kayak jangan usah diandai-andai, karena kadang-kadang itu kan juga menjadi doa ya. Jangan kamu berpikir-pikir sesuatu yang negatif akan membawa kamu ke arah situ menurut aku. Jadi kita penuhin pikiran dengan sesuatu yang positif aja gitu. Nah, saking sehari kan ada banyaknya jamnya gitu. Jadi kayak aku malah mereka ini aku sering misalnya kalau misalkan pas perlu meeting ketemu, aku ngajak mereka ke rumah gitu. Jadi lebih baik di rumah, karena tapi walaupun di rumah juga selesainya juga paling pas udah mau gelap gue paling repot kan, kayak udah pulang duluan atau enggak. Kalau misalnya di rumah udah aku naik duluan gitu-gitu. Jadi tetap ya memang karena memang kan aku prioritas adalah sebagai seorang istri dan seorang ibu gitu. Jadi kegiatan begini mereka juga ngerti gitu. Dan malam-malam pada saat mau tidur, karena aku tidur berlima ya rame, jadinya pada saat itulah quality time-nya. Aku rasa kita kalau anak zaman sekarang nggak bisa kita dikte, jadinya kita cuman menjadi contoh yang baik aja gitu. Dari situ nanti dia akan ngeliat dan insya Allah mereka juga akan ngikutin gitu. Setuju sama Terry Putri, yang penting tidak mengurangi niat ataupun nilai ibadahnya itu sendiri ya. Pastinya sudah akan ada mekanisme-mekanisme yang akan membuat ibadah Anda sempurna. Jangan tentunya mengurangi juga ya niatan Anda untuk melaksanakan ibadah kurban walaupun di tengah pandemi. Nah, kalau bicara soal niat, saya juga setuju ya. Aduh, ternyata ibu yang satu ini daripada berpikir ketakutan ataupun dihantui ketakutan suaminya diambil pelakor ya, lebih baik upgrade diri saja. Kalau dirinya sudah oke, sejauh-jauhnya suami keluar rumah ya tetap pulang lagi. Benar, setuju banget sama Nia Ramadhani. Baik, setelah ini masih banyak lagi cerita dari selebriti Indonesia, jadi jangan kemana-mana.